Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hamad Fauji dari Prodi PGSD semester 5C. Di sini saya akan membawakan tugas mata kuliah yaitu pengembangan media dan bahan ajar IPA di SD. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA yang berjudul benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya. Zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, volume, serta dapat menempati ruang yang terdapat di alam semesta. Massa adalah besaran yang menyatakan kuantitas atau banyaknya penyusun suatu zat. Sedangkan volume adalah besaran yang menyatakan besar ruang yang menempati suatu zat. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terdiri dari dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, air menjadi es. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya, kayu yang dibakar menjadi arang atau abu. Nasi yang dimasak menjadi bubur. Adapun sifat-sifat fisika sebagai berikut. Wujud benda atau zat yaitu padat, cair, dan gas. Massa zat dapat diukur dengan menggunakan timbangan atau neraca. Volume dapat diukur dengan gelas ukur atau volumetrik. Massa jenis suatu zat dapat diketahui apabila kita membagi massa dengan volume dari zat tersebut. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk dapat melarut. Titik didih, titik leleh, dan titik beku. Makin tinggi titik didih suatu zat, semakin sulit zat tersebut untuk mendidih dan menguap. Kekerasan atau mekanis. Kekerasan adalah sifat ketahanan suatu zat terhadap gesekan dan tempahan. Daya hantar listrik. Daya hantar listrik adalah kemampuan menghantar arus listrik. Kemagnetan. Kemagnetan adalah sifat suatu zat yang dapat ditarik atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Warna merupakan sifat paling mudah dilihat. Adapun ciri-ciri yang menyertai perubahan kimia adalah sebagai berikut. 1. Perubahan warna. Yang kedua, perubahan rasa. Yang ketiga, perubahan suhu. Yang keempat, menghasilkan gas. Yang kelima, perubahan energi. Perubahan warna. Contohnya, gula pasir merupakan kristal berwarna putih. Tetapi setelah dibakar menjadi karbon atau arang, berubah warna menjadi hitam. Perubahan rasa. Contohnya, gula pasir terasa manis. Setelah dibakar menjadi arang, terasa pahit. Perubahan suhu. Contohnya, batu kapur yang dimasukkan ke dalam air akan menimbulkan panas. Menghasilkan gas. Contohnya, batu karbit atau batu kapur yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan panas dan gelembung-gelembung gas. Perubahan energi. Contohnya, kayu dibakar akan menghasilkan panas dan cahaya. Adapun ciri-ciri yang menyertai perubahan fisika sebagai berikut. 1. Perubahan wujud. Yang kedua, perubahan ukuran. Yang ketiga, perubahan volume. Yang keempat, perubahan bentuk. Yang kelima, perubahan bentuk-bentuk energi. Adapun perubahan wujud berlangsung melalui peleburan, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim.
Perubahan ukuran, contohnya serbuk kopi berasal dari biji kopi yang dihaluskan. Tepung terigu berasal dari biji gandum yang dihaluskan. Perubahan volume, contohnya sepotong logam memuai dan menyusun karena pengaruh panas atau kalor. Perubahan bentuk, contohnya emas ditempa menjadi perhiasan, emas atau baja, ditempa menjadi alat-alat perkakas. Perubahan bentuk-bentuk energi, contohnya filamen pada lampu pijar menghasilkan energi cahaya dan panas ketika dialiri arus listrik. Benda berdasarkan wujudnya, yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga mengembun, yang keempat menyublim. Mencair dikenal juga dengan meleleh atau melebur. Contohnya seorang tukang yang mencairkan timah, mencairkan kaca, mencairkan besi. Pada benda tersebut diberikan energi atau panas. Tentunya energi panas yang diserap benda bertambah berat. Jarak partikelnya masing-masing akan renggang, sehingga gerakan partikelnya semakin cepat. Jika terus-menerus dipanaskan sampai suhu tertentu, maka lama-kelamaan dia akan mencair. Membeku. Membeku yaitu wujud benda berubah dari cair menjadi padat. Contohnya air menjadi es. Sedangkan mengembun adalah perubahan gas menjadi benda cair. Menyublim yaitu perubahan benda padat menjadi gas. Penyebab perubahan wujud benda, yang pertama melalui pelapukan, yang kedua perkaratan, yang ketiga pembusukan. Pelapukan disebabkan oleh faktor biologi, fisika, dan kimia. Faktor biologi disebabkan oleh kegiatan makhluk hidup, terutama hewan kecil dan tumbuhan. Sedangkan faktor fisika yang disebabkan oleh angin, air, matahari. Sedangkan faktor kimia disebabkan oleh zat kimia seperti pada pencemaran pada hujan asam. Perkaratan. Perkaratan terjadi karena reaksi logam dan dengan air dan udara. Contohnya besi yang diletakkan di tempat yang lembab. Pembusukan. Pembusukan disebabkan karena adanya bakteri dan jamur. Pembusukan ini tentu sangat merugikan. Tetapi pada pembusukan ini terdapat juga ada yang menguntungkan. Contohnya pupuk. Pupuk bisa dihasilkan karena sisa tumbuhan dan hewan. Sifat-sifat wujud benda. Adapun sifat-sifat wujud benda antara lain, yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Benda padat. Benda padat bentuknya tidak akan berubah, selalu tetap. Contohnya batu, kursi, pintu, dan lain sebagainya. Sedangkan benda cair bentuknya selalu berubah-ubah. Contohnya air, oli, bensin, minyak tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan benda gas bentuknya juga selalu berubah.
Contohnya uap bensin, spiritus, uap gas, dan lain sebagainya. Selain memiliki wujud benda, benda juga terbuat dari bahan-bahan tertentu yang disesuaikan dengan kegunaannya. Dalam menggunakan suatu bahan, kita harus mengetahui sifat bahan yang akan kita gunakan agar sesuai dengan pemanfaatannya. Sifat pada bahan akan mempengaruhi fungsi suatu benda. Berikut ini adapun bahan-bahan yang bisa kita gunakan seperti bahan logam, bahan kayu, bahan plastik, dan bahan kaca. Nah, demikianlah hasil penjelasan dari saya. Adapun kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.